Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu rasulil mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittabi huda ma ba'du. Kita ketemu lagi di pertemuan kali ini. Hari ini di channel Tahukah Anta kita masuk ke playlist yang bertemakan tips dan trik dalam dunia pendidikan. Sebelum kita masuk ke tips dan trik dunia pendidikan, tahukah Anta mengapa hubungan keluarga dikenal dengan rumah tangga? Temukan jawabannya di sela-sela penjelasan tips dan trik pada pertemuan hari ini. Tips dan trik ini berjudul 4 menit mengenal pribadi seseorang. Kisah yang dimuliakan oleh Allah diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sesungguhnya ada seorang sahabat yang merekomendasikan temannya dalam satu jabatan. Lalu Umar bertanya, apakah kau pernah bersafar dengan dia, bepergian? Ya, apakah belum? Kata si sahabat tadi. Apakah kau pernah bermuamalah dengan dia, berurusan maksudnya? Ya? Belum, kata dia. Apakah kau pernah memberi amanah kepada dia? Belum, kata Umar. Maka kau belum mengenalnya. Adapun tujuan kita belajar ini, yang pertama, bagi kita, kalau kita seorang guru ya, terutama wali kelas, mengenal secara singkat murid-murid yang akan kita handle selama 1 tahun penuh. Yang kedua, bagi siswa, mengenal teman-temannya dalam satu lingkungan atau kelas. Bagi kita mahasiswa, mengenal teman satu angkatan, ya, bisa nanti dikelola oleh kakak tingkat. Kemudian bisa juga digunakan untuk dalam dunia instansi, kantor ya, yang baru. Kemudian bisa juga untuk mereka yang mau ta'aruf ya, untuk ke jenjang pernikahan, ini juga bisa digunakan untuk referensi. Yang menarik, tips dan trik ini akan dikemas dalam bentuk permainan sehingga yang bersangkutan merasa enjoy, nyaman, dan mudah untuk kita lakukan kapanpun dan dimana. Ini contoh ya, bisa dilakukan bagi wali murid, bisa menggunakan bagi wali kelas, bisa menggunakan buku catatan dia, buku mapel, mata pelajaran juga bisa ya, di bagian belakang cover buku seperti ini ya. Nah, ini contoh yang sudah saya pernah kerjakan kepada murid-murid saya. Nah, contoh-contohnya. Baik, langsung saja. Yang kita perlukan adalah ada 2. Yang pertama pen atau ballpoint, yang kedua buku atau buku ya, supaya tidak buku ya, atau kertas juga boleh kalau bentuk warnanya banyak. Kalau organisasi mau mengetahui secara ini ya, bisa disortir ya. Baik. Adapun isian yang akan kita isi di situ ya. Yang pertama, buat dulu contoh di sini ya. Buat dulu gambar bintang segi 5 ya. 5 gini. Oke, sudah. Baik. Di bagian tengahnya isi nama panjang dia. Sumbernya dari mana? Bisa lihat dari akta ya atau KTP dia. Oke. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian masih tengah ya, tulis nama panggilan dia. Oke. Tulis nama panggilan. Usia juga boleh ya, usia. Tapi hati-hati ya nanya usia kepada perempuan, bisa marah biasanya. Baik. Sudah usia, nama panggilan ya, baik. Di bawah namanya tulis 2 tokoh yang menginspirasi. Ingat tokoh ya, bukan ayah, bukan ibu. Itu bukan tokoh, itu orang tua kita ya. Tokoh di sini yang menginspirasi, baik yang fiktif, baik sejarah maupun yang non fiktif. Yang fiktif misalnya dia nulis kartun ya, maaf maksud saja Doraemon. Ada tuh, kalau SMP itu ada tuh ya. Dari situ bisa kita baca ya. Oh, karakter dia akan dari situ bisa kita baca kecenderungan manusia akan imitasi dari tokoh yang menginspirasi. Biasanya gitu ya. Jadi otomatis kalau dia masih sudah usia remaja tapi masih nulis Doraemon, bisa kita ini kan, bahwa dia adalah masih kekanak-kanakan. Bisa dilihat kayak gitu ya. Oke, sudah ya, tokoh yang menginspirasi 2 orang. Ada nulisnya. Nah, ini contoh saja. Baik, berikutnya bagian bintang atas tulis 2 hobi dia dengan 2 cita-cita dia. Di bagian bintang atas tulis 2 hobi dan 2 cita-cita. Oke, dari sini bisa kita baca ya karakter dia yang sebenarnya. Misalnya dia tulis di situ, sudah dia tulis tokoh menginspirasi misalnya pemain bola nih, Cristiano Ronaldo. Kemudian hobi dia main bola, cita-cita dia pemain bola.
bisa dipastikan dia orang yang serius di bidang itu. Nah, tapi di sini kalau andai antara tokoh yang menginspirasi, kemudian hobi, lalu dengan cita-cita tidak cocok, dia masih orang yang setengah-setengah melakukan yang ketiganya. Contoh nih, menginspirasi Cristiano Ronaldo, kemudian hobinya YouTuber, ya, bikin video, cita-citanya jadi guru, ya, artinya itu setengah-setengah tuh. Jadi kalau ada yang satu bidang, include antara bidang satu, misalnya contoh ya, tokoh dia penyanyi, ya, penyanyi, lalu hobi dia menyanyi, lalu profesi dia itu jadi penyanyi, dia profesional di bidang itu biasanya. Atau dia misalnya tokoh dia ada Syekh, ya, Syekh Rashid, ya, kemudian hobi dia menghafal Al-Quran, kemudian cita-citanya di tahfiz Quran, dia pasti serius di bidang itu. Ini cara mengenal pribadi seseorang. Tadi ya, baru bintang 2 ya. Baik, satu bintang di tengah, kemudian biodata kedua di atas, lalu di bintang sebelah kanan saya atau kiri di channel Anda, di layar Anda, tulis di situ 3 pengalaman paling tulis di situ prestasi 3 ya, prestasi, terserah mau yang akademik maupun yang non akademik. Kadang kita punya teman sahabat lama tapi tidak pernah nanya apa sih prestasi dia. Dia pun nggak mau kan ngasih tahu aku ini loh. Mungkin ya nggak kayak gitu ya. Tapi sini baru kita akan tahu, oh masya Allah temanku dulu waktu SD pernah juara tahfiz lomba online waktu pandemi. Nah ini contoh ya. Lalu yang kedua pernah dapat 100 matematika padahal saat itu tidak belajar, contoh ya. Yang ketiga mendapatkan golden ticket, misalnya contoh-contoh yang lain ya, atau menghafal Quran satu surah dalam waktu 1 hari, contohnya itu prestasi ya, terserah. Baik, kalau sudah prestasi bagian ini, bagian kanan saya atau kiri Anda, kemudian di bagian bawahnya sebelah kiri kanan saya, kiri bagian bawah Anda, tulis di situ 3 karakter yang paling dominan, tapi kebalikannya. Mengapa kebalikannya? Kadang kalau orang itu baru mengenal, dia tidak mau terbuka. Ini sisi psikologis. Ini sisi psikologisnya main nih ya. Kenapa dibikin kebalikan? Supaya dia merasa aman dengan sifat dia yang sebenarnya. Karena tulisannya itu adalah kebalikan. Padahal sebenarnya dari situ kita bisa baca akhirnya apa sifat dia yang sebenarnya. Contoh saja. Misalnya sifat dominan dia suka bicara, ya, maka kebalikannya tulis di situ pendiam. Kan berarti dia suka bicara tuh. Atau misalnya dia orangnya suka melucu, ya, tulis itu garing. Yang berbahaya tuh penyabar. Nah, yang ketahuan tuh pemarah berarti. Itu cocok dijadikan betul bendahara. Oke, lanjut bendahara kelas ya. Baik, itu ada 3 sifat ya bagian kanan saya atau kiri di layar Anda. Baik, kita lanjut ke sebelah kiri bintang bagian saya atau sebelah kanan Anda. Tulis di situ 3 pengalaman terpahit, ya, 3 pengalaman terpahit di situ di bagian kiri saya ini atau kanan Anda. 3 hal, misalnya pernah tertabrak mobil, ya, atau pernah menabrak kucing, ya, pernah mimpi buruk, ya, dan lain-lain. Silakan 3 hal ini. Kadang kita akan mengetahui dari situ akan trauma apa sih yang bikin dia takut, ya. Kadang ada nulis nanti dia tenggelam waktu kecil, kemungkinan dia nggak bisa berenang karena dia punya trauma tentang air, ya. Jadi ada kayak gitu ya, karakter-karakter bisa kita baca dari pengalaman terpahit dia. Kemudian sebelah bawahnya, sebelah kiri saya atau kanan Anda, bagian bawah, tulis di situ 3 tujuan hidup paling besar. Misalnya nikah muda, ya, atau kemudian menghajikan orang 3, ya, menghajikan orang tua misalnya. Tulis aja 3 ya, menjadi tahfiz sebelum meninggal dunia, ya. Tulis aja 3, membangun pesantren, membangun masjid, serah 3. Oke, bagi guru mapel bisa menambahkan misalnya mata pelajaran yang disukai, mata pelajaran yang dibenci di bagian bawahnya, agar apa? Kita bisa setelah itu memberitahukan, dia tuh sudah nulis terlanjur tuh benci dengan satu pelajaran. Sampaikan saja dalam IPA biologi sesungguhnya neuron otak akan tertutup kalau kita marah atau benci. Maka jika ada siswa yang benci dengan pelajaran, maka otomatis ilmunya yang dia benci tidak akan masuk ke dalam otaknya sebagus apapun guru mengajarnya, karena dia sudah menutup pintu masuk ilmu itu.
Jadi sebaiknya siswa diajarkan bagaimana caranya agar nantinya bisa membuat pelajaran itu menyenangkan, padahal dia nggak suka. Nanti di postingan berikutnya. Baik, selang-seling lagi ya. Kenapa disebut rumah tangga? Ternyata karena kenapa disebut rumah tangga? Karena rumah tangga ya, ada turun ya, turun naik, itulah rumah tangga. Kadang naik, kadang turun. Tidak stagnan ya. Baik, lanjut. Semoga dengan postingan tadi, setidaknya kita punya catatan tuh, simpan baik-baik bagi guru mapel, mata pelajaran atau wali kelas, itu bisa ditulis di buku ya, atau teman-teman yang kuliah, organisasi, kemudian mau ta'aruf ya, itu bisa dilaksanakan dengan mudah, dengan singkat dan efisien. Semoga postingan pada hari ini bermanfaat bagi ulun pribadi dan bagi kita semua, karena sesungguhnya ilmu yang di-share akan bertambah ya, dan insya Allah jadi amal jariah bagi kita semua. Bagi yang ingin dapat informasi lagi, silakan nanti klik di bagian sini ya, lonceng, tanda lonceng, subscribe, tanda lonceng, kemudian dukung playlist ini agar ulun nantinya dukung playlist ini, playlist tips dan trik dalam pendidikan, agar kami akan bikinkan video-video dunia pendidikan yang lebih menarik lagi. Unzur makola wala tunzur mangkola, pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.